Ketemu lagi dengan Uyi setia One Piece atau Usopp Channel. Ya, pembahasan One Piece memang tidak ada bosan-bosannya untuk para nakama One Piece. Topik kali ini 6 kru topi jerami One Piece yang dikonfirmasi pengguna 2 jenis haki. Luffy kuasai 3 haki. Hingga chapter 1053 tercatat kru bajak laut topi jerami menjadi kelompok bajak laut yang memiliki kru dengan kemampuan haki terbanyak. Dikutip dari One Piece fandom, haki adalah sebuah kekuatan misterius yang ditemukan semua makhluk hidup di semesta One Piece. Haki pada dasarnya berkaitan dengan tekad dan semangat. Secara umum, ada 2 jenis haki bagi semua orang diberikan dengan pelatihan yang tepat. Namun, ada haki jenis ketiga dan hanya orang tertentu atau dengan kata lain yang terpilih yang bisa memiliki haki ini. Dalam sebuah kelompok bajak laut, biasanya terdapat beberapa karakter yang memang memiliki kekuatan haki. Namun, kebanyakan orang tidak menyadari atau gagal untuk membangkitkannya. Misalnya, kita melihat bagaimana kelompok yang semuanya mengandalkan haki, atau kelompok bajak laut Gold D. Roger, kru dari kelompok topi jerami yang ternyata memiliki kemampuan haki. Bagi Jinbe, rasa hormatnya terhadap seseorang merupakan sesuatu yang butuh waktu untuk didapatkan. Jinbe memang tidak memiliki kemampuan buah iblis seperti kebanyakan karakter, namun dia memiliki kemampuan karate Kyojin yang tidak kalah mengerikan, dan ini juga yang membuatnya menjadi salah satu karakter kuat. Buktinya adalah dia dipilih menjadi salah satu dari 7 penguasa lautan alias Shichibukai. Dia pun menjadi yang terkuat di seluruh pulau manusia ikan. Jinbe juga ternyata memiliki kekuatan armamen haki yang sangat dahsyat. Hal ini bisa kita lihat dalam pertarungannya melawan Woswo. Dalam pertarungan tersebut, nampak lengan dari Jinbe berusaha menjadi hitam, menandakan bahwa dia menggunakan armamen haki. Masih belum ada informasi apakah dia juga memiliki haki lainnya. Meskipun terhitung baru dalam pengguna observation haki, namun Usopp sudah memperlihatkan potensi yang sangat besar dan luar biasa dalam penggunaan tekniknya. Dalam arc Dressrosa kemarin, Usopp mampu mempergunakan haki ini. Dia menggunakan haki tersebut untuk merasakan keberadaan Law, Luffy, dan juga Sugar. Dengan kemampuan ini juga Usopp mampu menembak Sugar dari jarak yang sangat jauh. Hal tersebut seolah memperlihatkan perpaduan kemampuan observation haki milik Usopp serta keahlian dalam menembak tepat. Jika pada tahapan awal saja sudah sangat luar biasa, tentu akan menarik untuk menantikan bagaimana kemampuan Usopp pada masa yang akan datang. Lagi pula, banyak spekulasi menyebutkan bahwa Usopp akan menjadi ahli penembak jitu terbaik. Yang menarik juga adalah terdapat teori lainnya yang menyebutkan bahwa Usopp akan menggantikan Conqueror haki miliknya pada masa depan. Sanji si kaki hitam merupakan koki andalan dari kelompok bajak laut topi jerami dan merupakan kru paling kuat ketiga setelah Luffy dan Zoro menurut Ichiro Oda. Dalam sebuah kolom SBS, Sanji memiliki spesialisasi dalam hal observation haki. Artinya Sanji merupakan karakter yang paling terlatih dalam penggunaan haki ini. Dan dalam beberapa momen kita melihat bagaimana Sanji menggunakan kemampuan hakinya. Misalnya ketika Sanji di Wall Cake Island, atau ketika dia mendengar suara jeritan wanita di istana Kaido. Sanji sendiri membangkitkan kemampuan hakinya tersebut saat bertarung melawan Ivankov beserta para bawahannya di kerajaan Kamabaka saat time skip. Dengan bangkitnya kemampuan observation haki, Sanji kemampuannya pun meningkat cukup drastis. Sanji sendiri sebenarnya sudah memperlihatkan tanda bahwa dia bisa melihat ke masa depan, seperti saat menghindari serangan Katakuri di Arc Wall Cake Island. Roronoa Zoro, kru paling kuat kedua setelah Luffy di kru bajak laut topi jerami, menjadi tangan kanan dari Luffy. Zoro sudah berlatih kemampuannya berpedang dan juga kekuatannya sejak lama. Karena itulah saat ini sudah menjadi Zoro yang berbeda daripada Zoro di awal kemunculannya. Salah satu peningkatan kekuatan dahsyat dari Zoro adalah bagaimana dia berhasil mengaktifkan haki miliknya
Berdasarkan kolom SBS, Oda menjelaskan bahwa Zoro memiliki spesialisasi atau keahlian dalam armamen haki. Hal ini bisa kita lihat dalam beberapa momen seperti saat bertarung di Dressrosa atau ketika bertarung melawan Kaido di Onigashima. Yang menarik adalah ternyata selain armamen haki, dia juga memiliki Conqueror haki Kaido sendiri yang mengkonfirmasi hal tersebut. Dan dalam pertarungan King sendiri kita melihat bukti dari hal tersebut. Yamato sebenarnya belum resmi menjadi anggota kru topi jerami karena Luffy masih belum memberikan keputusan. Namun banyak fans meyakini bahwa dia akan menjadi bagian dari kelompok bajak laut ini. Yamato sendiri adalah salah satu karakter baru yang muncul dalam Arc Wano Country, yang sekaligus juga merupakan anak dari sang Yonko Kaido. Meskipun pada awalnya Yamato bukan merupakan sosok yang kuat, namun karena dia selalu kalah dan terus-menerus bertarung melawan Kaido, akhirnya dia pun mampu meningkatkan kekuatannya sampai pada level di mana dia mampu menandingi kekuatan Kaido. Selain kekuatan fisik, Yamato juga ternyata menguasai 3 jenis haki. Salah satu buktinya adalah dia pernah membuat para penjaga di penjara batu pingsan akibat Conqueror haki miliknya. Monkey D. Luffy, ya, sosok kapten bajak laut kita yang paling overpower saat ini. Untuk sosok Luffy rasanya Gex semua pun sudah mengetahui bahwa dia memang pengguna semua jenis haki. Luffy berlatih 3 jenis haki selama time skip yang berjalan 2 tahun di Rusu Kaina. Silver Rayleigh adalah sosok yang mengajari langsung Luffy tentang kemampuan haki. Meskipun pada awalnya Luffy baru mempelajari kemampuan dasar dari haki, tetapi seiring berjalannya waktu kemampuan haki Luffy terus meningkat. Luffy pun semakin ahli dalam menggunakan haki dan mampu untuk mengembangkan kemampuan tersebut. Luffy sudah mulai bisa melihat ke masa depan meskipun hanya beberapa detik. Hal ini terbukti ketika dia bertarung menghadapi Katakuri dan ketika dia terkurung di penjara Udon. Dan yang paling epik tentunya adalah ketika Luffy menggunakan Advanced Conqueror Haki untuk bisa menghadapi Kaido. Dengan menggunakan kemampuan haki, level kekuatan dari kru topi jerami cukup meningkat drastis. Dan rasanya memang sudah waktunya mereka memiliki atau mempelajari haki, karena lawan yang akan mereka hadapi selanjutnya akan sangat kuat dan tangguh. Tanpa kemampuan ini, mereka mungkin tidak akan bertahan menghadapi serangan buah iblis yang membahayakan nyawa mereka. Kru topi jerami menjadi salah satu kelompok bajak laut yang memiliki kru dengan kemampuan haki terbanyak. Beberapa karakter di atas menjadi bukti bahwa mereka memang memiliki keahlian dalam menggunakan haki. Menarik tentunya untuk melihat apakah kru lainnya seperti Nami, Nico Robin, dan sebagainya juga akan memiliki kemampuan haki. Ya, kita tunggu saja kelanjutan chapter-chapter berikutnya dari Oda Sensei. Oke nakama, yo berangkat berlayar.